Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang penuh dengan ketegangan dan dilema. Ini adalah kisah nyata seorang janda cantik yang menemukan dirinya terjebak dalam hubungan tak terduga dengan seorang kakek tua. Penuh dengan konflik batin, stigma sosial, dan keputusan yang mengubah hidup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar setelah menonton. Di suatu desa kecil di pinggiran Jawa, ada seorang janda muda bernama Sarah. Sarah adalah seorang wanita berusia 32 tahun, cantik dan penuh semangat. Baru saja bercerai dengan suaminya setelah bertahun-tahun menjalani pernikahan yang penuh ketidakbahagiaan. Meskipun kesepian, Sarah memilih untuk fokus pada kehidupan baru dan anak semata wayangnya yang masih kecil. Namun, takdir berkata lain. Sarah bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Yanto. Usia Pak Yanto sudah menginjak 70 tahun, namun di balik wajahnya yang keriput masih terhampar kekayaan yang luar biasa. Ia memiliki sebuah perusahaan besar yang diwariskan turun-temurun dan telah menjadi salah satu orang terkaya di desa tersebut. Pak Yanto bukanlah pria sembarangan. Meski sudah berusia senja, ia masih memiliki ketertarikan pada wanita muda. Namun, banyak yang meragukan niatnya, karena usia yang begitu jauh dan pandangan masyarakat yang konservatif. Awalnya, Sarah hanya menganggap Pak Yanto sebagai teman biasa. Ia sering bertemu dengannya di acara-acara desa, membantu urusan sosial, atau sekadar berbincang mengenai pekerjaan. Namun, semakin lama, Sarah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Keinginan untuk lebih dekat dengan Pak Yanto, untuk mendengarkan cerita-cerita masa mudanya, dan rasa nyaman yang muncul dalam pertemuan-pertemuan mereka. Pak Yanto tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Dengan cara yang penuh perhatian, ia mulai mendekati Sarah. Ia memberikan hadiah-hadiah kecil, mulai dari perhiasan hingga mobil bekas yang masih bagus. "Ini hanya sedikit hadiah untukmu, Sarah. Kamu pantas mendapatkannya," katanya suatu ketika. Sarah merasa terhormat, tapi juga bingung. Ia tahu bahwa hubungan seperti ini tidak akan diterima oleh banyak orang. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri, rasa nyaman yang diberikan Pak Yanto. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berkembang lebih dari sekadar pertemanan. Pada suatu malam, Pak Yanto mengajak Sarah untuk makan malam di rumahnya. Makanan yang disajikan istimewa, suasana hangat dan intim tercipta. Tanpa sadar, mereka berdua terjebak dalam perasaan yang semakin sulit untuk dihindari. Sentuhan tangan Pak Yanto yang lembut, tatapan matanya yang penuh hasrat, akhirnya membuat Sarah terjerumus dalam pelukan kakek tua itu. Malam itu, mereka melanjutkan hubungan mereka hingga berujung pada sebuah kejadian yang tak terduga. Sarah hamil. Kehamilan yang datang begitu cepat dan penuh tanda tanya, karena ia tidak pernah berencana untuk menjalin hubungan lebih jauh dengan Pak Yanto. Kebingungannya semakin dalam. Sarah merasa terperangkap, namun juga bingung dengan perasaan yang muncul dalam dirinya. Apakah ini cinta? Ataukah sekadar dorongan emosional yang datang begitu saja? Kehamilan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Yanto, di sisi lain, merasa gembira. Ia merasa sangat bahagia dengan kehamilan tersebut dan memutuskan untuk menikahi Sarah, meskipun banyak yang akan menilai pernikahan ini sebagai pernikahan yang tidak wajar. Keputusan itu seakan memutuskan segalanya, dan kehidupan Sarah berubah selamanya. Namun, masih ada banyak yang harus ia hadapi. Keluarganya, teman-temannya, bahkan masyarakat desa, semuanya akan menghakimi. Sarah terjebak dalam dilema. Di satu sisi ia merasa terhormat menikahi pria tua kaya, tetapi di sisi lain, hatinya penuh keraguan. Bagaimana masa depannya jika semua ini terbongkar? Bagaimana jika kehamilan ini berubah menjadi masalah besar yang menghancurkan semuanya? Itulah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketegangan terus membayangi Sarah. Kehamilannya yang tak terduga telah mengubah banyak hal dalam hidupnya.
Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, antara mempertahankan keputusan ini atau mundur dari pernikahan yang akan datang. Hari-hari yang dilewatinya penuh dengan perasaan campur aduk, antara kebingungannya, rasa takut, dan kecemasan akan pandangan masyarakat. Sarah memutuskan untuk berbicara dengan Pak Yanto tentang perasaannya yang semakin ragu. "Pak Yanto, saya tidak tahu harus bagaimana," ucapnya dengan suara gemetar saat mereka duduk di ruang tamu rumah Pak Yanto. Kakek tua itu menatapnya dengan penuh perhatian. Matanya yang sudah keriput seakan memahami apa yang sedang dirasakan Sarah. "Sarah, kamu tidak perlu khawatir. Kehamilan ini adalah berkah, dan aku ingin kamu menjadi istriku. Kita akan hadapi semuanya bersama," jawab Pak Yanto dengan suara lembut, namun penuh keyakinan. Sarah merasakan ketenangan dari kata-kata Pak Yanto, namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu, tidak semua orang akan mendukung keputusan mereka. Kehidupan Sarah setelah mengetahui kehamilannya semakin berat. Keluarganya menjadi khawatir. Ibu Sarah, yang sudah lama tidak berhubungan baik dengan Pak Yanto, mulai mempertanyakan keputusan Sarah untuk menikah dengannya. "Kamu serius menikah dengan pria tua itu, Sarah? Apakah kamu pikir hidupmu akan lebih baik dengan dia?" tanya ibunya dengan nada kecewa. Sarah hanya bisa diam. Ia tahu bahwa memilih untuk menikah dengan Pak Yanto akan membuat hidupnya penuh tantangan. Masyarakat akan memandangnya dengan sinis dan banyak yang akan menghujatnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa nyaman dengan Pak Yanto. Tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena perhatian dan kasih sayang yang diberikan kakek tua itu. Apakah ini cinta? Ataukah hanya perasaan terperangkap oleh situasi? Hari-hari berlalu dan Sarah semakin merasa terasing. Ia merasa terjebak di dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada Pak Yanto yang berusaha meyakinkannya untuk menikah dan menjalani hidup bersama. Namun, di sisi lain, ada masyarakat yang akan terus menghakimi hubungan ini. Apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui bahwa ia hamil anak seorang pria yang jauh lebih tua darinya? Di dalam hati Sarah, ada perasaan cinta yang mulai tumbuh untuk Pak Yanto, meskipun ia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Tapi rasa cinta ini terasa berbeda. Itu bukan hanya karena fisik atau harta yang dimiliki Pak Yanto, tetapi lebih karena ketulusan hatinya yang selalu mendukung dan melindunginya. Namun, saat kehamilan Sarah mulai terlihat jelas, ia tahu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Pak Yanto semakin serius dalam niatnya. Ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan mereka, mulai dari mengurus surat-surat, memesan gedung, hingga memilih gaun pengantin untuk Sarah. Sarah merasa terkejut dengan persiapan yang begitu cepat. Ia bahkan belum sepenuhnya siap untuk menjadi istri seorang kakek, apalagi seorang kakek yang sangat dihormati dan kaya raya. Namun, pada saat yang sama, Sarah mulai merasa bahwa kehamilannya bukan hanya sekadar fisik. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Ia hamil dan hidupnya akan berubah selamanya. Kehamilan ini adalah simbol dari perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Perubahan yang mungkin akan mengubah pandangannya tentang cinta, tentang hubungan, dan tentang keluarga. Malam itu, setelah Sarah pulang dari pertemuan dengan ibunya, Pak Yanto meneleponnya. "Sarah, aku sudah siap. Kita akan menikah. Jangan biarkan apapun menghalangi kita," ujar Pak Yanto dengan tegas. Suara Pak Yanto yang penuh keyakinan membuat Sarah merasa tenang meski hatinya masih gelisah. Keputusan itu sudah diambil. Mereka akan menikah, dan Sarah akan melahirkan anak Pak Yanto. Sebuah keputusan yang akan menuntunnya pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Namun, Sarah tahu satu hal pasti. Kehamilannya akan membawa perubahan besar yang tak bisa ia hindari. Ia harus siap untuk menghadapi kenyataan ini, apapun yang akan terjadi. Pernikahan antara Sarah dan Pak Yanto akhirnya terlaksana dengan cepat. Desa itu terkejut begitu mendengar kabar bahwa seorang janda muda yang baru saja bercerai akan menikahi seorang pria tua kaya raya
yang hampir 3 kali lipat usianya. Meskipun banyak yang tidak setuju, Sarah dan Pak Yanto tetap melangkah maju. Sarah merasa cemas, namun di sisi lain ada rasa lega yang tak terungkapkan. Mungkin ini adalah keputusan yang benar. Mungkin takdir yang membawanya ke sini. Pernikahan itu sederhana, tetapi penuh dengan makna. Beberapa keluarga terdekat hadir, termasuk Ibu Sarah yang, meskipun kecewa, tetap hadir karena tidak ingin memutuskan hubungan dengan anaknya. Pak Yanto sangat bahagia, dan Sarah merasa seperti terjebak dalam dunia yang sama sekali baru. Mereka menikah dengan cara yang tak biasa, namun meskipun begitu, mereka terlihat bahagia di hari tersebut. Sarah tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, tetapi ia merasa kehadiran Pak Yanto memberikan kestabilan yang ia butuhkan. Setelah pernikahan, Sarah pindah ke rumah Pak Yanto, rumah besar yang terletak di pinggiran desa. Disinilah kehidupan baru mereka dimulai. Sarah merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak lagi terikat dengan masalah pernikahan yang gagal, Sarah mulai membangun hidupnya bersama Pak Yanto. Ia merasa semakin dicintai, meskipun kadang ia merasa terasingkan dari dunia luar. Namun, masalah baru mulai muncul ketika kehamilannya semakin tampak jelas. Masyarakat desa mulai mengawasi setiap langkah mereka. Ada bisik-bisik di sekitar desa tentang pernikahan mereka yang tidak wajar. Ada yang bilang, Sarah hanya menikahi Pak Yanto karena harta. Ada juga yang berbisik bahwa ia hanya mencari perlindungan. Meskipun begitu, Sarah merasa tak ingin peduli dengan pendapat orang lain. Ia tahu bahwa keputusan untuk bersama Pak Yanto adalah pilihannya sendiri, meskipun sulit diterima oleh banyak orang. Namun, setiap hari Sarah semakin merasa dilema. Ia mulai mempertanyakan apakah ia benar-benar siap menghadapi hidup bersama Pak Yanto untuk selamanya. Ketakutannya akan stigma sosial yang semakin kuat, serta bayang-bayang masa depannya sebagai ibu dari anak seorang pria yang sudah lanjut usia, semakin menghantui. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang keluarga yang besar, Pak Yanto berkata, "Sarah, aku ingin kita memulai kehidupan baru. Kita akan membangun masa depan bersama." Sarah menatapnya lama. Ia merasa nyaman dan tenang dalam pelukan Pak Yanto, tetapi hatinya masih ragu. "Pak Yanto, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah saya siap untuk menjadi seorang ibu dan istri di sini?" Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Yanto memegang tangan Sarah dengan lembut. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Sarah. Aku akan selalu ada untukmu, dan kita akan hadapi semuanya bersama. Anakku, anak kita akan tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan." Meskipun kata-kata Pak Yanto terdengar meyakinkan, Sarah merasa beban yang semakin berat. Ia merasa hamil bukan hanya tentang membawa anak dalam tubuhnya, tetapi juga tentang membawa harapan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Kehamilannya bukan hanya membawa kebahagiaan bagi Pak Yanto, tetapi juga membuatnya merasa lebih terikat pada masa depan yang penuh ketidakpastian. Beberapa minggu setelah pernikahan, Sarah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa cinta terhadap Pak Yanto mulai tumbuh, meskipun tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Terkadang ia merasa cemas, namun ada banyak kenangan manis yang ia alami bersama Pak Yanto. Momen-momen sederhana yang membuat hati Sarah lebih damai. Mungkin dengan waktu, ia akan lebih siap menerima kenyataan ini. Namun, takdir terus berjalan, dan Sarah tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Kehamilan ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan meskipun masa depan penuh ketidakpastian, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil adalah keputusan yang akan membentuk hidupnya selamanya. Mereka akan menghadapi semuanya bersama, Sarah dan Pak Yanto, janda muda dan kakek tua. Sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan harapan. Kehamilan Sarah adalah takdir yang tidak bisa ia hindari. Tetapi apakah cinta akan bertumbuh seiring waktu? Apakah segala yang telah terjadi akan membawa kebahagiaan atau justru membawa kesedihan yang mendalam?
hanya waktu yang bisa menjawab semua itu. Sahabat semua, terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Keputusan hidup memang penuh dengan dilema dan tantangan, dan setiap orang berhak memilih jalan yang terbaik untuk dirinya. Dalam kisah ini, Sarah menghadapi kenyataan hidup yang tak mudah, namun ia berusaha menjalani setiap langkahnya dengan keberanian dan ketulusan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah, kadang hidup membawa kita pada pertemuan yang tak terduga, dengan pilihan-pilihan yang sulit. Namun, apapun keputusan yang kita ambil, yang terpenting adalah kejujuran pada diri sendiri dan keberanian untuk menghadapi apa yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa cerita ini memberikan pelajaran atau inspirasi. Kami sangat menghargai setiap komentar dan dukungan dari kalian. Jika kalian ingin mendengar kisah menarik lainnya, tetap stay tune dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa untuk terus berpikir positif dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.